Kami tentunya sebagai bank daerah ya, Provinsi Jawa Tengah ini memiliki penduduk yang luar biasa besar ya, 38 juta, dan kita bisa lihat betapa modus mudiknya kalau setiap lebaran itu betapa puluhan juta orang kembali ke daerahnya masing-masing, ke rumah masing-masing. Nah, inilah salah satu momen kesempatan untuk penghimpunan dana. Penguatan penguatan kami di penghimpunan dana itu juga terbantu karena baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga mempercayakan Bank Jateng untuk mengelola keuangan daerahnya. Inilah kekuatan kami, walaupun tentunya kenaikan GWM itu menyerap likuiditas, kami siap dengan strategi-strateginya. Kami juga menggunakan strategi pendekatan transaksional untuk membuat customer itu memiliki kepercayaan kepada Bank Jateng untuk melakukan semua kebutuhan finansialnya. Inilah yang kami lakukan melalui kanal-kanal transaksi elektronik kami. Kami memiliki pertumbuhan transaksi melalui mobile banking itu hampir 33% year on year kalau kita bicara Agustus tahun yang lalu ke Agustus tahun yang saat ini. Transaksi customer kami di mobile banking juga sebagian besar jumlahnya sekitar 20-30%, majority-nya itu ada di segmen yang berumur 20 sampai 40 tahun. Nah, inilah usia-usia produktif yang mereka berkontribusi sebesar 60% dari sebenarnya transaksi di mobile banking kami. Itulah salah satu strategi kami untuk memperkuat penghimpunan dana, Mas Bram, karena itulah antisipasi kami untuk kenaikan GWM yang akan tentunya menyerap likuiditas perbankan. Demikian. Oke, baik. Pak Dodit mungkin juga bisa di-share di mana andai kita bicara terkait angkanya dana likuiditas yang juga tentunya keluar begitu di Bank Jateng terkait kenaikan dari GWM ini ada di berapa sih angkanya Pak Dodit? Nah, ini something yang from time to time angkanya sangat fluid dan bergerak ya Mas Bram ya. Jadi di Asset and Liability Committee itu kami juga memiliki divisi treasury yang kemudian memonitor capital outflow yang tadi Mas Bram katakan di bagian depan ya. Nah, ini kan tentunya kalau kita bicara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, ini tentunya ada kebutuhan-kebutuhan untuk mereka gunakan. Namun tentunya dalam waktu tertentu juga akan kembali. Nah, ini fluktuasi untuk menjaga outflow dan inflow inilah sebenarnya tugasnya ALMA, Asset Liability Management ini, untuk menyeimbangkan. Dan inilah yang kami juga jaga terus di dalam rapat-rapat ALKO yang kadang-kadang sekarang tidak sekali dalam sebulan saja. Saya yakin juga Pak Agustri di Bank BPDDY juga kadang-kadang kita punya ALKO meeting itu bisa 2 kali dalam sebulan sesuai dengan gimana dinamika fluktuasi dari regulator dan otoritas. Demikian Mas Oke, Bram. baik. Karena memang angkanya masih fluktuasi tidak bisa di-share juga begitu ya Pak Dodit. Saya Iya, akan beralih bertanya ke betul. Pak Agus. Pak Agus, kalau dari Anda sendiri bagaimana menyikapi dari kenaikan rasio GWM ini kalau di BPDDY sendiri untuk dana likuiditas yang keluar ada di angka berapa sih Pak? Iya, jadi mungkin saya akan sampaikan kondisi keuangan kami khususnya di dana pihak ketiga. Jadi kalau kami punya pengalaman sejak krisis berapa kali kita alami, itu kami yakin bahwa nasabah-nasabah kami itu tidak akan menarik dananya dari Bank BPDDY. Karena perlu kami informasikan bahwa komposisi dana pihak ketiga kami itu giro tabungan deposito total 13,2 triliun, komposisinya paling banyak 5,6% adalah di tabungan, dan tabungannya adalah tabungan kecil yang sangat tidak rentan terhadap perubahan suku bunga, sehingga apabila ada suku bunga yang saat ini seperti ini naik turun sebagainya, saya rasa dari pengalaman kami tidak ada likuiditas atau dananya yang keluar. Sebagai informasi, kami malah tumbuh 7,5% sejak Januari sampai dengan Agustus 2022. Ini yang kami pertahankan, dan bagaimana caranya memang karena jumlah noanya kami banyak, kemudian pemegang dana pihak ketiga yang korporasi ataupun dari sisi yang dominan itu memang sangat kecil sehingga tidak mengganggu dari sisi kami menjaga likuiditas. GWM juga tidak akan terpengaruh karena memang dari sisi jumlah kami memang mungkin dari harga pokok dana untuk kredit saya rasa akan berubah sedikit ya, tadi seperti saya sampaikan, tapi ini saya rasa tidak akan mengganggu dari suku bunga dasar kredit yang akan kita berikan.
tambahnya begitu Pak Bram. Oke, baik. Berarti memang tidak ada yang keluar, justru masih tumbuh begitu yang Anda sebutkan tadi. Iya, Nah, kalau iya. misalnya untuk target kasanya sendiri hingga akhir tahun ini di angka berapa Pak Agus, dan juga nanti juga saya akan tanya ke Pak Dodit juga, tapi singkat saja karena memang durasi kami terbatas. Silakan, mulai dari Pak Agus Ya, terlebih dahulu. ya. Kasa kami itu posisinya selalu dalam posisi yang menurut kami itu sangat bagus. Ya, menurut kami ini sedikit kami bangga karena posisi kami range-nya di 71 sampai 75% kasa kami. Sehingga hal ini yang menguatkan kami, jadi basis core dana kita itu cukup aman apabila ada gejolak-gejolak seperti ini, ada suku bunga acuan yang naik naik dan sebagainya, saya rasa kami tidak akan mengganggu dalam rangka menetapkan suku bunga dari dana pihak ketiga maupun suku bunga yang akan kita jual dalam bentuk kredit. Gitu Mas Bram.